Seberapa banyak tingkat kesalahpahaman yang terjadi antara karyawan satu dengan yang lain dalam satuan persen, Bu? Salah pahaman. Mungkin di 25% kali ya. Di 25% itu biasanya di bidang apa saja ya, Bu? Maksudnya lebih ke Biasanya kesalahpahamannya ke keuangan ya. arah bagaimana? Biasanya keuangan. Keuangan itu kayak, maksudnya gini, kalau kami kan satuan kerjanya itu kan ada teknis, ada administrasi, ya kan? Nah, di situ mungkin keterbatasan ilmu orang teknis dengan orang administrasi kan berbeda ya. Jadi kadang suka ada kesalahpahaman tentang ya mungkin peraturan keuangan, terus kemudian yang administrasi-administrasi. Jadi kan kalau kita kan ada orang lapangan sama orang di kantor ya. Jadi kan mungkin orang di lapangan tidak mengerti tentang administrasi, misal. Nah, itu menjadi kendala kadang-kadang adalah kesalahpahaman. Cuman kesalahpahamannya bisa kita tutupin ya pakai penjelasan gitu sih. Kalau terlalu besar juga enggak, cuman ada sedikit lah, pasti ada lah di setiap kantor ada kesalahpahaman. Mungkin itu aja. Eh, Kalau untuk kesalahpahaman ini biasanya terjadi karena ada apa ya? Kayak ada kegiatan-kegiatan tertentu nggak, Bu? Misalkan ada kegiatan besar tuh di dalam eh, di dalam tempat kerja Ibu. Nah, terus habis itu ibaratnya di tempat kerja itu laporan keuangannya berbeda dari biasanya. Apakah lebih ke arah seperti itu makanya terjadi kesalahpahaman atau lebih ke sehari-harian aja, Bu? Oh, kalau itu kesalahpahamannya mungkin dengan pihak eksternal ya, kita laporan keuangan. Kalau laporan keuangan kan kita rekonsiliasinya internal dulu. Tapi kalau kesalahpahaman, bukan kesalahpahaman ya. Kalau kesalahpahaman kan lebih dari sikap ya. Lebih, maksudnya pengertiannya kan lebih ke sikap. Tapi kalau semisal rekon nggak sama, lah itu bukan kesalahpahaman ya. Kalau itu kan beda, beda, beda. Ada selisih gitu, baru dibilang kayak gitu. Kalau kesalahpahaman mungkin eh, ngomong tentang maksudnya kan tentang pikiran masing-masing kan kalau salah paham itu bukan administrasi. Itu sih kalau laporan keuangan kita bikin rekonsiliasi petugas laporan keuangan rekonsiliasi dengan bendahara. Habis itu kalau udah sama langsung rekonsiliasinya dengan pihak eksternal. Itu sih kalau kesalahpahaman lebih tadi antara administrasi dengan teknis itu mungkin harus disinkronkan gitu. Dalam suatu instansi, terdapat karyawan yang mungkin ingin menyelamatkan pekerjaan mereka, dan karena itu takut mengambil tanggung jawab. Apakah dalam lingkup kantor Ibu bekerja terdapat karyawan dengan kriteria tersebut, Bu? Pasti ada. Di semua satker kayaknya ada mungkin ya. Kalau kalau seperti itu, Bu, jadinya karena ingin menyelamatkan pekerjaan mereka kan. Jadi, apakah ada yang mengalih apa ya? Apakah ada yang jadinya mengambil alih tanggung jawab tersebut, Bu? Atau emang tetap harus mengambil tanggung jawab itu sendiri, Bu? Tapi gini, kalau tadi disebutkan ada tidak ada ya. Cuman sekarang kan aparatur sipil negara kan dituntut melakukan pekerjaan sesuai tugas pokok fungsinya. Jadi sekarang itu pegawai negeri nggak seperti dulu. Jadi dia sudah punya job desk sendiri dan dia harus menghasilkan output setiap harinya apa yang dikerjakan sesuai dengan jabatannya. Jadi kalau dulu mungkin bisa kayak ya maksudnya eh, mengerjakan pekerjaan lain selain tupoksinya karena perintah atasan kan. Yang penting asal Bapak suka gitu kan. Itu pasti dulu sering. Kalau sekarang kebanyakan ASN sudah punya job desk sendiri-sendiri, tetapi tidak dipungkiri di luar job desk kita ya kita kerjakan gitu. Masuk gak ini? Masuk masuk, Bu. Oke. Apakah karyawan di tempat
ibu bekerja itu saling dapat dipercaya Bu dalam pekerjaannya? Kalau di lingkungan sekitar saya sih dapat dipercaya karena kan di keuangan ya. Kalau di keuangan kan kalau nggak dipercaya kan susah ya. Maksudnya harus bisa dipercaya dan bertanggung jawab gitu aja sih. Kalau untuk kriteria sendiri Bu, menurut Ibu dari kriteria menurut Ibu sendiri kriteria yang harus dimiliki oleh karyawan yang di bagian keuangan itu apa aja Bu? Jujur, terus disiplin, tanggung jawab, terus cekatan, ulet, terus sama kreatif dan inisiatif. Inisiatifnya harus tinggi karena kan harus apa ya namanya kayak cari aturan kan tidak bisa kalau zaman sekarang kan kita yang harus rajin-rajin cari gitu nggak dikasih dulu tapi nyari gitu kan paling itu sih. Ya. Di tempat perusahaan Ibu bekerja, apakah masih didapati karyawan yang terlambat datang ke kantor? Jika ada, apakah terdapat sanksi atas keterlambatan tersebut? Ada pasti sanksinya dipotong tunjangan kinerjanya masih sanksi ini sih keuangan jadi gini di kita di satuan kerja tempat saya bekerja itu eh, sudah menerapkan tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan, dipotong jika ada yang terlambat atau pulang lebih terus sakit dan izin dan lain sebagainya. Kalau tadi tanya ada nggak? Ada pasti. Terus apa lagi ya? Lupa saya pertanyaannya. Eh, Sanksinya ya? iya Bu, sanksinya. Oh, sanksinya, sorry. Sanksinya itu jadi gini, eh, di kepegawaian itu dia intinya kalau kita terlambat itu diakumulasi. Hmm. Nanti ada aturannya, saya lupa sih ya. Kalau aturannya nggak apa, karena saya orang keuangan bukan kepegawaian. Cuman ada kumulasinya. Jadi nanti dipotong kalau kita terlambat atau pulang lebih cepat atau sakit, izin, izin sakit ya, itu kita dipotong tunjangan kinerjanya. Sanksinya administratif kalau nggak salah ya ini. Administratifnya kalau dia itu ada beberapa jam dalam 1 tahun, kalau nggak salah dia itu cuma dapat surat peringatan kalau nggak salah. Mungkin itu aja sih. Kalau detailnya saya nggak hafal. Nanti Ber- kalau mau aturannya coba saya share. Cuman saya nggak apa. Berarti seperti itu memberi efek jera kepada pelakunya ya Bu ya? Kalau jelas sih nggak, kan udah ke Enggak. ininya sendiri-sendiri ya. Maksudnya tanggung jawabnya sendiri-sendiri kan ya. Iya, Telat semenit aja dipotong kita gitu sih. Jadi baik, baik. maksudnya gini semenjak itu jadi punya anu sendiri-sendiri ya. Maksudnya tanggung jawab masing-masing. Jadi dikembalikan ke masing-masing Hmm. gitu sih. Apakah terdapat karyawan yang berasal dari luar Jawa yang berbeda bahasa dari kantor Ibu? Jika ada, bagaimana karyawan tersebut berkomunikasi dengan karyawan lain yang mayoritas berasal dari wilayah Ibu itu sendiri? Ada pasti karena kita kan kementerian ya. Kalau kementerian kan pasti dari mana-mana. Ada cara berkomunikasinya ya bahasa Indonesia tentunya. Walaupun kita orang Jawa kan tetap pakai bahasa Indonesia. Tapi lama-lama bisa lah udah di Jawa bisa bisa apa bisa Baik, ngerti omongan penyesuaian kita gitu, Bu. tapi iya butuh penyesuaian lah pasti. Hmm. Cuman lama-lama ya bisa lah. Baik, baik, baik. Apakah ada persaingan yang tidak sehat antar karyawan? Bila ada, bagaimana tindakan Ibu selanjutnya? Ini ke aku ya berarti ya. Ya, Persaingan tidak sehat. eh ada sih ya pastilah dia di mana-mana. Tapi tadi saya ditanya caranya mengatasi gitu ya. iya Bu. Oh, kalau kita mengatasinya, yang penting kita bekerja sesuai dengan tracknya ya, maksudnya sesuai job desk-nya kita masing-masing gitu. Kalau urusan persaingan kan, ya nanti yang ada yang menang, ada yang kalah, pasti gitu aja lah. Mungkin itu aja.
Oh, baik-baik. Apa ada yang kayak mengawasi gitu Bu di kantor Ibu soal persaingan tidak fair kayak gitu? Kalau kita persaingan tidak sehat, ya kalau penanggung jawab semua pegawai itu kan ini ya kepala sub tata usaha. Ya Ya, pasti ada pengawasnya lah. Namanya kepala subbagian tata usaha gitu aja. apa ada diskriminasi agama maupun suku antar karyawan di perusahaan yang Ibu pimpin? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Nggak ada, tidak ada Ya, singkat ya, nggak ada jelasannya. ini berarti sama kayak satu itu Iyalah, kalau diskriminasi sekarang sih enggak lah, udah nggak ada sama semua. Apakah di Kementerian Ibu bertindak semena-mena seperti datang terlambat dan menyerahkan tugasnya dan pergi ke kantor di luar jam istirahat? Apakah apa tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ini saya mau ketawa loh ini. Soalnya kadang-kadang ya semua lah namanya juga ibu-ibu ya jemput anaknya kayak gitu-gitu. Kalau disuruh jawab enggak ya enggak mungkin ini ya. Ada lah dek, pasti ada. Kalau terlambat, kalau semena-mena sih bukan semena-mena ya, maksudnya. Jadi gini, kalau kita tuh biasanya kalau begini ini kan udah ada jamnya nih, jam setengah 8 sampai jam 4 gitu kan. Lah itu bukan semena-mena kalau terlambat, terlambat pegawai negeri itu menjemput anaknya. Nanti menjemput sebentar. Terus habis itu tapi kalau saya ya, kalau yang tadi ditanyakan ke saya biasanya gantinya pas pulang. Jadi pulangnya semisal jam 4 saya pulang setengah 5 gitu sih. Lebih ke kayak gitu deh. Baik, Benar nggak nih? Kurang jelas atau gimana? sudah. Jangan dicontoh ya ini ya, anak kuliah ini. Padahal kuliah cabut juga ya, Dek ya. Yang selanjutnya, seberapa sehat lingkungan kerja Ibu dan apakah lingkungan tersebut bisa menjadi salah satu idaman lingkungan pekerjaan setiap orang? Sehat banget lah, maksudnya nyaman banget. Karena kita seumuran, alasannya itu. Karena kita satu, apa ya, seangkatan gitu ya. Semisal kita, kalau kalian kelahiran 92 ribuan gitu, saya angkatan 80. Jadi teman-temannya sepantaran kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apaan ya? Ya pokoknya itulah intinya nyaman Seumuran, karena Bu. memang kita seumuran dan nyambung gitu aja. Masih jadi kebanyakan tuh memang di lingkungan kerja saya itu kelahirannya 86, 87, 88, 90, maksudnya masih seumur sih mau diajak kerja sama gitu. Baik, Dan lagi sudah. Yang bagaimana sikap yang harus diberikan kepada seorang yang lebih tua namun jabatannya lebih rendah dari Ibu? Apakah bersikap berdasarkan usia atau berdasarkan jabatan? nah ini jabatannya lebih rendah ya. Banyak juga yang lebih tua jabatannya lebih rendah. Kalau sikap saya ya tetap netral, profesional gitu aja jawabannya. Profesional tetap bekerja sesuai jabatan, tapi tidak semena-mena gitu aja. Bagaimana pendapat Ibu mengenai penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi formal dalam pekerjaan? Apakah penggunaan bahasa Jawa memiliki nilai lebih dalam beretika daripada bahasa Indonesia? Indonesia. Kalau bahasa Jawa, setiap hari bahasa Jawa ya kalau di kantor ya, karena kan satu satu frekuensi ya, semuanya ini.
Lebih iya, mungkin lebih bahasa Jawa karena bahasa persaudaraan, maksudnya jadi nyaman, maksudnya jadi enak gitu, bahasanya gampang aja gitu menjelaskan. Terus bahasa Jawa kan lebih sopan ya, mungkin ya. Jadi ya bagus. Maksudnya ya pakai, kalau menurut Ber- saya benar gitu. Berarti kalau dari Mm-mm. menurut Ibu sendiri, emang kalau mau lebih formal atau lebih hormat, lebih menggunakan bahasa Jawa ya, Bu? Kalau formal pakai bahasa Indonesia ya, kalau formal. Oh, nggih. Tapi kalau sehari-hari, maksudnya komunikasinya dengan sesama teman, sesama ini pakai bahasa Jawa gitu. Karena kita di Jawa ya. Itu komunikasi yang di luar pekerjaan atau di dalam pekerjaan, Bu? Di dalam pekerjaan, kadang-kadang ya, iki wis dikerjake durung kan gitu-gitu. Maksudnya kan kita tadi kembali karena kita seumuran, jadi komunikasinya jadi enak, jadi kayak teman gitu kan. Maksudnya ngobrolnya bukan sama atasan ya, kalau sama atasan tetap bahasa Jawa juga, tapi kromo gitu, lebih sopan gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Kalau sama atasan, Terus ya, Bu, tadi kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, tapi lebih sopan bahasa Jawa halus ya, kromo halus, kromo inggil. Kalau sama teman, berarti sama sesama pekerjaan seruangan, pakai bahasa Jawa biasa. berarti kalau menurut Ibu emang yang lebih memiliki nilai etika lebih menggunakan bahasa Jawa ya, Bu? Ya, Dan betul. saking Kalau juga lebih etika. nyamannya. Ya, betul. Lalu Bu, saya mau menanya lagi tadi Hmm. pertanyaannya dari teman saya yang mengenai jabatannya lebih rendah tapi umurnya lebih Mm-mm. tua. Nah, kalau Ya. misalkan Bu dalam pekerjaan tuh eh, apa bahwa apa ya orang tersebut atau partner Mm. kerja Ibu itu mengalami kesalahan gitu kan, ada kesalahan kayak gitu. Terus habis itu karena apa ya? Kan itu ibaratnya misalkan eh, karyawan ibu tuh harus bertanggung jawab ke ibu kan. Nah, apakah eh, kayak terus ibu memberikan tindakan tuh ke bawahannya. Apakah pernah ada kayak rasa mas bahasanya kayak rasa sebel gitu Bu atau gimana gitu dari pihak yang ditegur karena Sama yang merasa lebih kayak tua tadi ya. ya dari pihak yang Oh, lebih tua gitu. apakah merasa kayak gak suka kah kayak wah kan kalau sekarang mungkin ya Bu kalau bahasanya karena orang tua sekarang kayak ya kamu sok pinter nih gitu pengalaman baru Mm. dikit nih gitu apakah pernah ada Mm-mm. kejadian seperti itu Bu? Kalau gini ya, kalau aku kan kalau dulu aku pernah ngalamin ya, waktu aku masih PNS berapa tahun ya, baru 2 tahun 3 tahun itu jadi orang tua gitu. Tapi karena dia apa ya, mempersulit gitu, jadinya intinya tuh karena mempersulit dia dipindah gitu karena kan nggak cocok dengan apa, nggak cocok dengan apa namanya passionnya gitu. Jadi kalau caranya, kalau sebel ya pasti ya kan, bukan sebel sih, maksudnya kita mengerti kekurangan dia karena kan memang orang yang lebih tua kan, maksudnya kayak ngetik aja nggak terampil, terus harus dipandu gitu kan. Kadang-kadang yang kita bikin bukan sebel tapi gemes, pengen cepet selesai. Padahal nggak segera diselesaikan. Nah, permasalahannya itu sih tadi. Kalau sebel enggak, cuman kita lebih apa ya, gemes apa sih? Pokoknya itu aku nggak selesai-selesai gitu. Tapi karena sekarang kan kita kan eh, seumuran semua ya, jadi kalau aku sekarang udah nggak ada masalah gitu. Maksudnya udah enak kerjanya gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan dan atas jawaban dan atas pengalaman-pengalaman yang telah Ibu berikan kepada kami. Ya. Dan kami juga mohon maaf mungkin dari bahasa kami atau penyampaian kami ada kekurangan.
Dan terima kasih juga atas bimbingan yang Ibu berikan. Ya. Semoga dengan wawancara kali ini kami juga bisa menambah ilmu kami dari baik dalam bidang keuangan maupun dari sistem kementerian sendiri. Seperti itu. Oke.